Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Asran N, tentunya di channel edukasi yang menghadirkan video-video tutorial dan video seputar pelajaran. Di kesempatan ini saya akan kembali berbagi kepada kawan-kawan sekalian, teman-teman operator, tentang update PDUM tahun 2025 dalam rangka pengelolaan e-ijazah untuk peserta didik yang tamat di tahun 2025 ini. Sekaligus juga nanti di kesempatan ini saya akan coba menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang sudah meninggalkan komentar di video-video saya yang sebelumnya. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung saja kita check it out. Pertama, saya akan fokus di bagian verbal ijazah terlebih dahulu. Di bagian verbal ijazah ini, kalau kita lihat di bagian DNS, di sana ada 4 tombol valid untuk DNS-nya, kemudian penetapan kelulusan, kemudian unggah SK penetapan, kemudian pembuatan SPTJM. Baru habis itu di bagian DNT. Berikutnya pengelolaan ijazah, daftar penomoran. Nah, yang mesti kita ketahui di sini, kalau misalnya kita ini adalah sekolah umum, maka ketika daftar nominasi tetap ini sudah muncul, ketika SPTJM sudah di-approve, maka langkah berikutnya adalah pengelolaan ijazah. Tugas kita adalah pengaturan tanggal cetak di sini. Kenapa di bagian sini pengaturan tanggal cetak tidak aktif? Karena untuk madrasah proses penomoran itu dilakukan di PDUM. Tugas kita di bagian verbal ijazah ini hanya 2 saja. Yang pertama adalah mengunggah SK penetapan kelulusan, kemudian pembuatan SPTJM. Untuk penetapan kelulusan itu dilakukan juga di PDUM, bisa dicek nanti di video-video saya sebelumnya. Nah, untuk itu saya kembali ke pangkalan data ujian madrasah atau PDUM. Kita juga coba lihat di sini apa-apa saja yang merupakan update terbaru di tampilan ini. Kita cek pertama di bagian data siswa. Di bagian data siswa sekarang ini, kalau kemarin-kemarin itu yang muncul hanya update saja di sini ya. Nah, untuk saat ini sudah muncul tombol baru yaitu sinkron dengan verbal PD. Nah, kenapa tombol ini kemudian dimunculkan? Karena kalau kita di madrasah, proses kita melakukan perbaikan data itu yang pertama dilakukan perbaikan data identitas melalui verbal PD. Kemudian kita akan menunggu nanti data perbaikan dari verbal PD itu masuk ke EMIS. Baru nanti EMIS bisa tertarik ke PDUM. Nah, kadangkala proses integrasi dari verbal PD ke EMIS itu kan butuh waktu. Sehingga fungsi dari tombol sinkron verbal ini untuk mempercepat, artinya dari verbal PD langsung kita bisa menarik data di sini. Nah, kemudian nanti ada tombol update di sini, artinya memperbarui data siswanya. Kalau misalnya di dalam data ini masih terdapat beberapa kesalahan. Oke, itu yang pertama ya. Berikutnya kita masuk di bagian ujian madrasah. Saya masuk di bagian status OM. Nah, di bagian status UM ini sekarang sudah ada perubahan. Kalau sebelumnya di sini lulus, sebelahnya tidak lulus. Nah, sekarang di sini sudah ada tombol baru, itu keterangannya terkirim. Ya, terkirim. Selanjutnya, kita masuk di bagian hasil ujian untuk SKL. Saya kira di bagian SKL ini tidak ada masalah, masih tampilan sebelumnya, tidak ada perubahan. Kemudian di bagian manajemen ijazah,
Ini DNS. Nah, untuk DNS ini biasanya di sini statusnya adalah checklist hijau jika kita sudah menentukan kelulusan. Nanti akan terkonfirmasi di verifal ijazah. Ya, pemantauannya di sini. Untuk SK kelulusan juga begitu. Kemarin di bagian sini hanya sampai di bagian status SK, checklist ya. Di sini sekarang sudah ada tombol aksi, yaitu lihat. Jadi kita bisa klik di bagian sini untuk melihat dokumen yang sudah kita upload di verifal ijazah. Nah, ini dia di dalam. Jadi dokumen ini kita kerjakan proses uploadnya di verifal ijazah ini, di bagian unggah SK. Selanjutnya SPTJM. Sama juga, kalau SPTJM kita di bagian verifal ijazah kita sudah upload dan sudah di-approve, maka nanti hasil integrasinya akan muncul di sini. Di sini juga sudah ada perubahan. Kemarin hanya sampai status SPTJM saja. Sekarang sudah ada aksi tombol untuk melihat apa yang sudah di-upload di bagian verifal ijazah. Berikutnya DNT. Nah, di sini seringkali kawan-kawan menanyakan ke saya ini. Jadi ini mungkin jawaban yang kedua dari pertanyaan kawan-kawan. Ada kemarin saya baca menanya, "Bang, bagaimana kalau seandainya di bagian verifal ijazah DNT itu sudah muncul?" Ya, di bagian verifal ijazah ini data siswanya sudah muncul. Tapi di bagian PDUM untuk DNT-nya ini di bagian sini keterangannya masih tanda silang. Nah, masih ada yang tanda silang. Maka itu abaikan saja. Karena informasi yang kami dengar pada saat itu, kalau SPTJM sudah di-approve, maka langsung masuk ke bagian ijazah, yaitu mengajukan nomor seri. Nah, setelah ajuan nomor seri, di sini statusnya menunggu. Kalau nanti sudah disetujui, maka di sini keterangannya diproses. Kemudian nanti akan muncul di sini nomor seri. Kalau sudah muncul nomor seri, maka kita sudah bisa melakukan cetak ijazah. Nah, yang saya jelaskan ini sudah saya buat semua videonya. Hanya ini lebih memperjelas kembali kepada kawan-kawan semua. Jadi di bagian sini tadi, yang bagian DNT ini, secara otomatis nanti ini akan berubah statusnya. Tanda silang tadi hilang, bahkan di sini bertambah keterangan di sini. Nomor seri yang sudah digenerate udah berapa, ijazahnya udah berapa, kemudian nomor seri yang terkirim udah berapa. Jadi nanti tanda silang itu secara otomatis hilang dia. Ya. Nah, pertanyaan yang ketiga yang sering saya dapatkan, "Bang, bagaimana kalau seandainya kita sudah terlanjur menggenerate ijazah sebanyak 2 kali atau lebih? Apakah itu bermasalah?" Tidak bermasalah. Itu pada saat itu informasinya, kalau seandainya di bagian cetak ijazah ini, setelah kita melakukan generate yang pertama, kemudian dicetak ijazah, kita lihat ada kesalahan data siswa, maka boleh kita lakukan generate kedua kali supaya ada perubahan data siswa di bagian cetak ijazah ini dan cetak transkrip. Jadi kira-kira itu mungkin yang bisa saya sharing di kesempatan ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.